berharap bisa segera turun ke kamar bawah tuh, ke ke rawat inap gitu Mas. Hari ini ketemu sama Bekti akhirnya, alhamdulillah puji Tuhan. Ketemu sama, tadi aku masuk ICU, minta izin ditemenin sama Cipta adiknya. Hari pertama waktu Bekti serangan, ya bisa dikatakan stroke ya gitu, pendarahan di otak. Kan memang aku langsung datang ke rumah sakit, tapi waktu itu kan chaos ya, everybody was confused, panic gitu. Jadi aku menunggu di bawah karena kasihan Dila juga. Tapi hari ini puji Tuhan bisa jumpa sama Bekti, bisa nyamperin Dila juga sama anak-anak, ketemu Cipta juga adiknya. Oke, kalau kondisi Bekti itu puji Tuhan alhamdulillah nggak menyon. Jadi mukanya normal, tangan semuanya tidak ada yang, maksudnya kalau orang kan kadang-kadang kalau pecah pembuluh darah tuh mungkin tangannya atau apalah. Ini semua bagian tubuh normal. Kondisi masih di ICU. Kemudian kalau diajak ngobrol sebetulnya Bekti udah bisa nyambung ya gitu. Cuma ya pasti ada beberapa kadang-kadang dia kayak mengulang gitu pembicaraannya, tapi kayak tadi dia masih ingat, udah bisa bercanda gitu sama aku, pegangan tangan sama dia. Si Tyson cemburu gak sih kalau gue pegang tangan lo tahu kan kita lo sister gue, maksudnya udah bisa bercanda kayak gitu loh. Jadi basically kalau memori menurut aku udah pelan-pelan mulai balik sih gitu. Cuma ngomongnya masih kadang-kadang pelan sebentar, terus dia balik lagi ceria lagi, teriak lagi, gak boleh teriak gitu. Iya. Nah, ini nggak sih ada kabar nggak sih berapa hari lagi bakal pulang atau mungkin? Kalau tadi Dila ngobrol sama Dila, mereka semuanya berharap bisa keluar dari ICU segera ya. Pengennya ke rawat inap. HP doang. Cuma kan balik lagi. Kalau di ICU kan semua penanganannya intensive care. Jadi mungkin belum bisa dikatakan 100% kan kondisinya Bekti. Jadi masih menunggu, tapi semua berharap bisa segera turun ke kamar bawah tuh, ke ke rawat inap gitu Mas. Bisa dibilang sudah melewati masa kritisnya Mbak Mel ya? Aku sih nggak bisa bilang gitu, cuma kalau yang aku, ya kita udah bisa ketemu ya, terus Bekti udah ibaratnya sudah sadar, karena kan waktu datang pertama kali kan Bekti koma apa sih atau tidur pokoknya nggak sadar ya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah bisa komunikasi, ibaratnya walaupun stepnya belum sampai bagaimana banget, tapi ini sesuatu yang harus banget dirayakan, mengucap syukur sama Tuhan bahwa sahabat kita sama-sama teman-teman. Kita tahu Bekti orang yang sangat baik ya, sampai ada lelucon bercanda kadang-kadang kalau nge-MC, budget berapapun juga misalnya teman-teman MC ngumpul, dikasih aja si Bekti apa juga, semua orang ditolongin. Saking Bekti terkenal banget orangnya, sangat generous sama banyak orang, murah hati gitu. Soal ini Mbak Kamel, penggalangan dana yang udah ditutup seperti apa Kamel? Nah aku nggak bisa komentar karena kan tuh urusan keluarga gitu ya. Jadi biarlah mereka memberikan statement sendiri. Cuma basically kalau aku dan teman aku mengajak, misalnya ada teman-teman artis, ya nggak apa-apa kalau kita punya berkat ya kan. Jadi kita tergerak untuk memberkati sahabat kita yang sedang sakit, why not? Aku tadi bilang izin juga sama Cipta, bilang juga sama Dila, ya aku akan mengajak teman-teman, yuk siapa yang mau tergerak hatinya berapapun jumlahnya. Berarti kan sahabat kita lagi ya tertimpa ada cobaan deh dari Tuhan. Kalau emang mau memberkati, why not? Gitu. Oke, berarti teman-teman support untuk dana juga ya, Kamel ya? Iya, ini pasti aku akan kontak gitu ya, berapa nanti teman-teman deket lah ya, atau mungkin klien-klien yang aku sering MC sama Bekti. Lagian tidak ada paksaan kan, karena kan ini kan ibaratnya membantu sahabat kita yang sedang tertimpa musibah gitu aja. Bisa ceritain nggak Kamel, pertama kali dengar soal kondisi Mas Indrek gitu, pertama kali dengar dari media kah atau dari keluarga? Nggak, di geng Menteri Ceria, langsung tuh Bekti, aku lagi tidur siang. Kenapa sih Bekti? Terus temanku di Amerika, Iksan Akbar juga bilang, si Bekti kenapa tuh? Gitu. Karena kita sama-sama anak radio kan. Aku kan sama Bekti mulai dari radio sama-sama 15 tahun yang lalu. Kamel, ntar kalau Mas Bekti udah sembuh, pengen ngapain aja nih sih sama Mas Bekti? Tadi udah janjian. Apa aja Dia begini, udah cepet di videoin, cepet dipoto, nggak boleh, udah tiduran Anda di rumah sakit gitu kan, masih konten aja otak lo gitu ya kan. Jadi berarti kan ibaratnya semangatnya udah mulai keluar kan gitu. Ntar aku bilang sih sama Tendi mau balik lagi supaya menghibur dia. Tapi Kamel mungkin sebagai temannya melihat Bapak Bekti yang bisa dibilang dia kerja MC pagi malam gitu, ternyata ada yang hal yang lolos gitu, kayak jalan kesehatan jadi pelajaran juga. Ya, dari segala hal kita belajar, dari kejadian Bekti pun kita belajar, artinya sesayang-sayangnya kita sama orang lain, tetap kita harus paling sayang sama diri kita. Karena saat kita nggak bisa
sehat, kita dalam keadaan kondisi nggak prima, kita juga nggak bisa membantu banyak orang. Tapi Kamel sendiri mungkin dari Kamel sendiri mungkin mengajar apa kayak tadi pelajaran, tapi kalau Kamel sendiri seperti apa sih mungkin melihat dari Kamel kan kerja juga Kamel MC, Iya sih. syuting Yang apa pasti segala kita macam. langsung berdua dipikirin adalah kalau asuransi kebetulan aku sudah ada ya, tapi kayak banyak insurance yang kayak buat pendidikan, jiwa yang langsung dipikirin segala macam diperlengkapi, karena kan kalau kesehatan jiwa sebetulnya udah punya gitu, misalnya pendidikan buat anak-anak, artinya kita pengen kerja seperti apapun juga, ini yang nantinya akan menjamin ini harus juga dipertimbangkan gitu, karena selalu ada pelajaran dalam setiap kejadian. Kamel, ini kan netizen ada yang mempermasalahkan pro tidaknya transparan dana gitu, maksudnya berapa yang sudah dikumpulkan tiba-tiba ditutup gitu. Itu seperti apa Kamel? Mungkin dari teman-teman bisa langsung nanya ke pihak keluarga ya. Maksudnya kan aku posisinya sebagai sahabat Bekti, tidak ada kalau intervensi dan segala macam. Yang penting intinya pasti semua pengen menyelamatkan, membantu sahabat kita, memberikan yang terbaik supaya Bekti bisa segera keluar dari ICU, bisa lagi aktivitas lagi. Oke, pro kontra dari netizen yang penggalangan dana tapi dari sahabat khususnya untuk dari Kamel gimana? Kalau masalah penggalangan dana apa aku mau komen ya sayang ya, maafin. Yang penting kalau kita mau berbagi, teman-teman yang sayang sama Bekti sok, tapi kalau yang penggalangan dana apa segala macam aku mau komen ya. Infonya katanya Kaisang mau memberi jaga kalau dari Kamel sendiri seperti apa sih? Saya? Karena ada ketakutan dengan hal-hal apalagi kerja. Ya pasti ada lah, namanya ngeliat temen satu linting barengan gitu kan, cuma kan ya again kalau cuma sekedar dikata takut kan tidak akan, it's not gonna solve anything right gitu. Yang penting at the end of the day Tyson selalu bilang sama saya, control the controllable. Hal yang kita bisa kontrol kita lakukan, makan dijaga, stres nggak mungkin gak ada stres, tapi di manage, and then pola hidup, olahraga, sehat. Tapi kan ada hal, kadang-kadang things happen in life ya dong, kita udah hidup sehat, udah ini, ya kalau itu udah kehendak Tuhan, jadi kita hanya mengontrol hal yang kita bisa kontrol sebagai manusia. Kamel, tanggapannya soal image Dila yang dinilai agak pelit gitu, damai itu. Aku no komen kalau gitu ya. Kaisang yang Maaf mungkin ya. ada kabar bahagia mau ngituin rumah sakitnya. Ya mudah-mudahan kalau Kaisang. siapapun yang mau bantu, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ada Oke yang guys. disampaikan juga. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak Kamel. Oke, makasih Kamel. Terima kasih teman-teman wartawan. Sehat-sehat, Tyson, thank you.